semuanya, kembali lagi bersama di Febri 19. Pasti kalian udah pernah lihat TikTok aku, terus juga Instagram aku yang berseliweran gara-gara waktu itu aku pernah nyobain makan-makan Korea. Dan aku udah pindah dari South Korea ke Jerman karena kerjaan. Jadi hari ini aku mulai untuk aktif lagi di sosial media. Salah satunya adalah YouTube. Dan temanya itu adalah Dapur Rantau. Kenapa Dapur Rantau? Karena sebenarnya sebelum rantau nih, aku males banget yang namanya masak, dan aku pengen ngundang teman-teman Indonesia yang ada di Jerman untuk makan bersama-sama aku. Tapi itu nanti ya guys ya segmennya. Dan hari ini aku nggak sendirian, ada teman aku Pantora. Hai. Kita mau ngapain nih Pantora sekarang? Ya. Ngapain? Nggak tahu ya. Aku yang tahu teman-teman. Jadi bingung. Jadi bingung karena ini baru pertama jadi agak canggung ya guys ya. Jadi mohon maaf. Dan hari ini aku mau tanya-tanya tentang kamu karena kemarin kita kenalan di suatu gereja yang ada di Bremen. BTW kita tinggal di kota yang namanya Bremen di Jerman. Itu Jerman barat nggak sih? Utara. Ini ada tim di belakang. Utara. Dan kayaknya setelah ngobrol-ngobrol sama Pantora nih, ada yang menarik dari kisah ceritanya Pantora sampai ada di Jerman. Iya nggak sih? Benar. Benar. Ya buat aku sih itu biasa aja sih. Cuman Biasa buat aja. orang-orang nggak tahu itu kayak menarik gitu. Iya kan, jadi ini kita mau kasih orang-orang inspirasi gimana caranya bisa ke Jerman atau misalnya keluar dari Indonesia buat teman-teman yang semuanya punya mimpi yang sangat besar sekali ini ya. Coba dong kenalin nama kamu siapa, terus asal dari Indonesianya di mana, terus juga dulu kesibukannya di Indonesia ngapain? Namaku Pantora Siombing. Asal dari Sidikalang. Aku umur 22 tahun. Sebelum aku ke Jerman, aku itu lulus sekolah SMK terus langsung kerja. Sebenarnya aku udah kerja di Indo. Aku udah kerja selama kurang lebih setahun lah. Setahun setelah SMK itu. Termasuk sama cari kerjanya. Sebenarnya kerjanya paling berapa bulan ya? Cuman 6 bulan gitu. Berarti dulu SMK udah itu langsung kerja sambil nyari kerja, maksudnya insgesamt setahun gitu ya, in total. Ya, itu dulu SMK-nya jurusan apa kalau boleh tahu? Aku ngambil jurusan kelistrikan, elektro, ya instalasi tenaga listrik. Elektro. Ya, karena aku pintar dong berarti ya? Ya, nggak terlalu sih. Biasa aja. Sebenarnya aku juga sempat nyoba buat masuk universitas. Tapi gagal, tolak. Nggak apa-apa, gagal dari a part of adventure ya? Iya, jadi ya udah. Karena ketolak, ya udah langsung merantau. Terus aku sebenarnya nanya sama abangku yang udah di Jakarta, dia udah kerja, dia udah punya rumah, udah punya gini kan. Jadi aku kayak terinspirasi lah gitu kan. Terus dia ngasih saran aja, cari aja yang elektro, soalnya kan elektro itu kan lebih bagus. Apalagi zaman sekarang makin canggih gitu kan. Pasti banyak yang butuh lah gitu. Semua orang butuh elektrik ya. Berarti sebelum ambil jurusan itu sempat konsultasi dulu sama abang yang ada di... Oh, berarti dia sekarang di Jakarta? Sekarang masih di Jakarta. Oh, oke. Setelah itu baru... Berarti SMK-nya di Sidikalang atau di Jakarta sih? Aku jadi bingung deh. Ini kan dia aku pindah-pindah sekali, guys. Aku pindah-pindah. Iya. Aku itu SD-nya di Kota Medan, Deli Serdang. Terus aku SMP-nya di Tapanuli Selatan, Sidempuan. Terus aku SMK-nya di AEK Kanopan. Ini AEK Kanopan itu mana ya? AEK Kanopan di Labuan Batu Utara. Oke. Ya udah aku ya gara-gara ada problem keluarga gitu yang buat jadinya kami dioper-oper. Kami 4 bersaudara. Tapi itu berarti kalian bareng-bareng diopernya ke keluarga bareng-bareng atau pisah? Pisah. Jadi aku sama kakakku yang nomor 2, terus adikku yang paling kecil sama yang paling besar. Jadi kamu sama kakak kamu nomor 2 barengan. Itu pindahnya kalian berarti selalu bareng-bareng gitu? Tapi Waktu... kalau kamu nggak mau jelasin nggak apa-apa. Kalau misalnya itu terlalu private, ini kan zaman sekarang orang-orang kayak, itu terlalu private, nggak boleh gitu ya. Tapi kalau kamu mau, ya kalau yang kayak gitu masih wajar lah. Masih wajar, oke. Biar teman-teman punya pengalaman. Wah, aku dari Tapanuli Utara, jadi aku bisa keluar. Ternyata ini ada Pantora yang keluar dari Sidikalang. Aku pernah juga sama kakakku, berempat itu sempat gabung di Medan. Oke. Itu setelah kakakku lulus, kakakku yang paling besar lulus dari SMK-nya, kami waktu masih di Medan, sempat kami nyatu. Cuman setelah kakakku paling setahun lah kerja di Medan. Kerja di laundry. Jadi dia setelah itu dia langsung merantau ke Malaysia. Berarti kakak duluan yang merantau. Kakak yang paling besar merantau di Malaysia. Sisa kami bertiga yang masih sekolah.
Wow. Terus kakakku yang nomor 2 itu udah mau lulus SMP, aku mau lulus SD, sama adikku ini masih SD, dia masih SD. Setelah kakakku merantau, kami semua lulus, kami pindah juga lagi dari Medan, kami pindah ke Sidimpuan. Itu berarti setelah lulus SMP? Iya, jadi aku SMP-nya di Sidimpuan. Sidimpuan. Kakak yang nomor 2 di? Sidimpuan juga. Jadinya kami bertiga ya di Sidimpuan. Itu di Sidimpuan berapa lama? Berarti sampai lulus ya SMP? Sampai lulus SMP. Terus kakakku yang nomor 2 lulus SMK. Terus dia langsung itu juga sih, sempat nganggur nggak tahu setahun mungkin. Habis itu dia merantau juga ke Malaysia, ikutin kakakku yang nomor 1. Berarti pada merantau semua ya? Pada merantau semua. Habis itu aku masuk SMK, pindahkan ke Ekanopan. Di situ karena ada juga gara-gara bapak udah meninggal, aku jadinya pergi ke Ekanopan. Soalnya mama di Ekanopan. Oh, jadi ikut mama Ya, gitu. ikut Berarti mama. selama ini ikut bapak? Sebenarnya bukan ikut bapak, cuman bapak yang ngatur. Kamu harus di sini, kamu harus di sini, kamu harus di sini. Bapak tetap di tanah kelahiran, di Kalang. Soalnya ada tanah di sana yang harus diurus gitu. Wadaw, ini Itu keluarganya panjang nggak banget mau. sih. Kenapa? Panjang banget ceritanya ya kan? Iya, nggak apa-apa, seru. Nah ini kan makanya menarik banget guys. Takutnya penontonnya bosan. Gak apa-apa, nanti nggak di-cut aja kalau ada bosan. Nggak bercanda. Maksudnya ini ceritanya menarik banget, nggak cuman Pantara doang ternyata yang merantau, tapi kakak-kakaknya juga merantau ya kan? Semuanya itu kayak kita itu memang saling membantu gitu. Jadi kayak nggak tahu ya, ini menurut aku aja ya. Iya. Tapi memang kayak kenyataannya gitu. Iya. Kayak orang tua aku itu nggak terlalu banyak ngebantu gitu. Jadi kami aja yang saling Ngebantu membantu satu itu. sama lain. Iya, Dari kakakmu yang pertama di Malaysia, itu kan pasti udah bisa bantu kalian Iya, di bantukan Indonesia. waktu sekolah gitu kan. Iya, betul. Terus kakakku yang kedua berangkat, kakakku yang pertama pulang belajar bahasa Jepang dibantu, kami juga dibantu. Setelah dia di Jepang, dia ngebantu kakakku yang nomor 2. Nomor 2. Persiapan mau ke Jerman. Aduh, pusing gak sih? Jadi kayaknya memang kayak gitu. Iya. Terus? Ya udah, habis itu dia belajar bahasa Jerman sekitar setahun, dia berangkat. Aku di situ masih SMK. Aku memang ditawarin. Sebelum lulus itu aku udah ditawarin ke Jerman aja katanya gitu. Kata kakakmu. Iya, terus aku ngeyel, aku bilang gini, abangku aja di Jakarta bisa sukses tanpa ke Jerman gitu kan, tanpa ke luar negeri, tapi penghasilannya masih ada gitu. Prioritasmu duit aja lah, ada duit kok di sini juga gitu ya. Setelah aku lulus, kakakku dua-duanya udah di luar negeri, ya udah aku mikir, setelah aku kerja di sana, nyari kerjaannya juga susah payah. Ya udahlah, aku putuskan. Aku telepon kakakku, aku mau ke Jerman. Apa yang membuat kamu nggak mau lagi stay buat kerja? Kan dapat duit kayak abangmu. Sebenarnya sih enggak sesuai ekspektasi. Ternyata abangku itu sebenarnya dia itu Struggle juga. iya, kayak susah juga nyari kerjaan. Sebenarnya dia itu 5 tahun lah. Sekarang umurnya itu sekitar 30-an. Dia itu di situ sekitar umur 25. Dia awalnya mulainya di tempat kerjanya itu yang sekarang yang bagus. Sebenarnya intinya harus sabar. Iya, Proses, tapi kamu nggak sabar. tapi aku nggak sabar. Iya, Aku nggak sabar. Udah ke Jerman aja gitu. Abangku itu juga awalnya setelah lulus cuman kerjanya bengkel motor, angkut pasir gitu, kayak kuli gitu lah kan. Wow. Tapi aku pengennya yang instan gitu. Mie nggak sih? Tapi sebenarnya kayak aku nggak puas aja sih sama gimana ya. Aku udah lulus SMK gini kan. Aku jurusannya listrik. Masa kerjaku begini? Aku memang masuk di pabrik plastik. Pabrik plastik yang gajinya juga harian. Aku pokoknya dapatnya cuma 3 jutaan lah gitu. Sebulan itu. Itu di Jakarta. Iya di Jakarta. 3 jutaan. Tinggal aku masih di tempat kakakku. Masih. Berarti kalau nggak tinggal sama saudara pusing juga berarti ya? Pusing juga. Karena di Jakarta mahal kan tinggal? Ya mahal sih. Emang 3 juta itu udah langsung habis gitu ya? Iya, habis. Lenyap. Gak tahu kemana uangnya. Aku langsung telepon kakakku. Aku bilang aku mau belajar bahasa Jerman lah. Kayaknya nggak ada yang mustahil kalau dijalanin. Sebenarnya aku juga mikirnya di Indonesia juga nggak ada yang mustahil kalau dijalanin. Aku mikirnya belajar bahasa Jerman itu kayak susah banget gitu. Kayak nggak mungkin bisa aku gitu belajar bahasa. Pernah dengar nggak sebelumnya bahasa Jerman tapi? Belum. Tapi aku setelah itu aku pengen. Jadi aku langsung belajar lah dikit-dikit kan. Pulang kerja gitu, baca-baca gitu kan. Gimana lah. Ternyata bisa lah gitu dikit-dikit. Terus ikut lesnya. Berarti ikut intensif nggak sih? Intensif aku intensif. Itu di Jakarta juga? Bekasi. Di Bekasi. Oh. Kita berapa ya? Jam 9 masuk, jam 3 pulang gitu. Berarti benar-benar intensif ya setengah hari gitu ya? Iya. Capek nggak awal-awalnya? Capek sih awal-awalnya ya. Apalagi teman-teman aku itu pada pinter-pinter semua. Oh iya? Iya, kayak orang itu kan memang udah kayak rata-rata udah sarjana gitu kan. Cuman beberapa orang doang tuh yang kayak lulusan SMK. Iya. Kayak temanku itu santai banget, kayak aku heran gitu. Orang itu belajarnya bentaran doang kayak cuman 10 menit, 20 menit udah hafal semuanya itu kosakata.
Aku udah berjam-jam, tapi susah banget. Tapi kan ini di sini sekarang. Iya, ya. sekarang nggak tahu ya. Mungkin itu nasib lah ya. Aku memang targetku kan. Aku di 2022, 2022 September. Iya. Terus aku 2023 itu pasti udah lulus kan di bulan 4. Iya. Aku udah ngambil sertifikat, udah semuanya. Kan. Sertifikat apa kalau boleh tahu itu B1. B1 Iya. ECL. Terus. Terus yaudah langsung lah aku setelah udah belajar sampai B1 langsung ujian, lulus. Terus aku tekankan memang sih sama tim akademisnya lah ya yang ngurusin. Aku mau berangkat pokoknya tahun ini. Tahun ini. Tapi memang harus sesuai antrian sebenarnya. Cuman lamaranku udah dilempar-lempar gitu kan di perusahaan Jerman, udah dilempar-lempar. Dan untungnya aku itu punya banyak sertifikat yang kayak PKL gitu. Kayak itu jadi Iya. bisa ngedorong kamu. Iya ngedorong. Jadi kayak perusahaan Jerman itu tertarik gitu kan. Aku dulu kan 2 kali tuh PKL di PLN. PLN yang berbeda gitu. Persero gitu. Ya udah orang itu tertarik. Aku langsung diajak interview di bulan 6. Terus aku kontraknya keluar di bulan 7. Wow, cepet Memang, banget. Iya. Kayak Oke, sebentar. Sebelum lanjut nih ya, kan ini udah mau ke arah-arah Jerman ya cerita kamu. Iya. Nah, aku mau nawarin satu makanan. Apaan tuh? Tapi aku bisa nebak sih. Masa sih? Tadi udah cium gak sih Udah wanginya? kecium banget. Ini aromanya kayak Kayak ada di Medan. kecium banget nih aroma daun bawangnya nih. Ini tapi mungkin gak akan seenak itu guys. Ini karena ini second time untuk masak babi kecap. Jadi kita mau cobain makanan babi kecap aku. Bentar ya. Waduh. Thank you banget loh. Oh, Wow, gimana nggak mengiler coba guys. dari bawah udah lapar banget sih tadi. Udah lapar banget ya tadi. Kecium babi kecap. Betul. Kita makan dulu. Sebelum lanjut Let's me cerita. try. Perfect banget sih. Telan dulu guys. Nggak terlalu keras kan? Enak tau kak. Ya. Kecapnya kerasa banget kan? Tadinya mau coba kayak ada ini ya loh, apa namanya? Pedes-pedesnya. Tadi udah kasih sambal padahal. Tapi tetap aja nggak kerasa pedesnya, kurang. Ini enak banget sih. Enak banget. Ntar boleh lah bagi resepnya. Oke, sekarang kita lanjut sambil makan sambil nanya-nanya wawancara lagi nih, karena kan temanya dapur rantau. Jadi tadi kan katanya kamu bikin sertifikat, terus juga udah apa namanya, udah daftar-daftar ke beberapa company di Jerman, terus dapet langsung kan bulan 7 ya kata kamu tadi. Ya dapat langsung bulan 7. Terus sebelum ke Jerman itu ada bayangan gak sih orang Jerman tuh kayaknya kayaknya bakal susah deh ngomong sama orang Jerman atau apa bayangan Iya kamu? pasti, itu pasti, itu Iya. pasti. Apa bayangan kamu sebelum kamu datang ke Jerman? Aku nggak tahu sih, kayak aku nggak bisa ngejelasinnya, cuman kayak campur aduk aja. Terus aku bayangin pasti aku bakalan diem mulu. Dan benar, aku sampai ini diem mulu. Sampai sekarang ya? Juga sampai sekarang juga. Cuman Oke. aku waktu saat aku nyampe, aku diperkenalkan ke perusahaan aku kan, dikenalin sama bos juga. Ya memang aku banyak diam, nggak banyak pertanyaan. Karena aku nggak pede guys sama bahasa Jerman aku waktu itu. Tapi emang karena bahasa lain gak sih jadi nggak pede gitu? Iya sih, takut salah gitu kan. Kalau salah, jadinya Takut dikira bodoh ya? kondisinya jadinya nggak enak gitu kalau ngomong gitu. Berarti kemarin itu udah ada bayangan kalau misalnya kayaknya bakal canggung nih kalau di Jerman gitu. Nah pas udah nyampe sini tetap canggung juga ya? Tetap canggung. Tetap Oke. canggung. Udah berapa lama tadi? Setahun ya kalau nggak salah di sini tinggal. Ya, sekarang aku tahun kedua di Ausbildung aku. Tahun kedua. Awal-awalnya susah nggak sih kayak untuk menyesuaikan kultur, nyesuaiin cara berpikir mereka? Sebenarnya sih aku nggak terlalu sih kalau sama kultur orang Jerman itu. Cuman memang ada beberapa. Kayak kalau bagian di kultur ya, kayak kebiasaan kan. Kayak memilah-milah sampah. Itu kan nggak kebiasaan Itu kita pusing. banget gitu di Iya. Indo. Tapi itu bagus sebenarnya. Benar. Itu bagus banget sih. Mm. Itu salah satu yang ngedorong juga kan jadinya kebersihan gitu kan. Iya, Lingkungannya jadinya aman gitu kan. Betul, bersih. betul. Itu yang susah. Tapi sekarang aku udah terbiasa. Aku udah terbiasa banget. Wis, udah biasa guys. udah- Udah nanti udah- bisa diimplementasikan di Indonesia ya. Iya. Tapi agak susah nggak sih kalau di Indonesia misalnya gitu? Iya pasti. Orang mau nggak ada itu kan, nggak ada. Ya udah buang aja gitu. Paling Mau penting- basah, mau kering langsung aja gitu. Terserah kan? Iya, Plastik iya, apa iya. segala macam, buang Betul, aja. betul. Nah terus kemarin pas udah dapet kerjaan itu jurusan apa? Aku lebih tertariknya ke industri mekaniker. Berarti nyampe di Jerman itu berapa lama? Dari dapet kontrak Aku- sampai nyampe ke Jerman. Lumayan lama sih. Bulan 7 Dapat dapet kontrak bulan 7, terus aku ngurus visa, ngurus paspor. Ya, sekitar nyampe sini bulan 9. Alright. Kita habisin dulu lah ini makanannya biar kita nggak nanggung sambil ngobrol. Ya.
Nah, BTW tadi kita belum jelasin apa itu Ausbildung. Kamu boleh tolong kasih tau nggak teman-teman apa tuh Ausbildung? Ya, Ausbildung itu gampangnya kita itu sekolah, tapi dia sekitar 70-80%-nya kerja lah gitu. Berarti kerja sama ya, satu perusahaan. ya, jurusannya juga bermacam-macam, nggak cuma teknik doang, tapi bermacam-macam. Ada perawat, ada koki, ada hotel. Nah, berarti pas udah nyampe ke sini, dijemput sama agensi, ditaruh ke perusahaan, udah itu baru ngobrol sama perusahaan langsung berarti. Iya, terus kita dikenalin ke bos dulu, habis Iya. itu cuma beberapa menit doang sih, cuma 30 menit, habis itu kita langsung ke apartemen. Oh, langsung apartemen. Berarti itu udah disediain juga sama perusahaan. Itu cuma apartemen sementara sih, sebenarnya orang itu lagi nyari-nyari juga masih. Oh iya, Masih karena di buat- Jerman itu guys agak Iya. susah untuk cari apartemen. Jadi kadang-kadang orang-orang harus di apartemen sementara gitu ya. Iya. Itu baru bisa ke apartemen yang sesungguhnya. Bulan, Tapi itu berarti lama. udah kerja juga. Tapi aku belum kerja sih, itu aku praktikum sih aku. Langsung Oh, langsung praktikum. Iya, langsung praktikum. Jadi ada beberapa perusahaan itu sebenarnya ada yang kayak teknik itu ada yang praktikumnya, ada sekolahnya, ada kerjanya gitu. Jadi kayak aku ada 3 tempat yang aku kunjungin Iya, pertama di Ausbildung aku. Pertama sekolah, kedua praktikum, ketiga tempat kerja. 3 tempat kerja. Iya. Soalnya kita di praktikum itu kita biasanya belajar persiapan untuk ujian gitu, untuk Juisen, untuk Abschluss gitu. Jadi di Ausbildung itu ada 2 ujian, Apa tuh? Juisen dan Abschluss. Katanya Juisen itu nilainya nggak terlalu bagus juga, nggak masalah katanya. Oh, Itu cuman nggak terlalu penting katanya. Tapi menurut aku penting sih. penting. Soalnya itu buat ngebantu kita untuk Abschlussprüfung. Tapi orang-orang rata-rata yang Jerman mikirnya itu nggak terlalu penting. Iya, itu nggak terlalu Nah, berarti penting. itu ada mentalitas beda mentality sama cara berpikir kan orang-orang Iyalah, Jerman sama kita. Apa tuh bedanya tuh menurut kamu? Kalau mereka tuh lebih gimana, Kalau- kita tuh gimana? Aku sih bisa ngertiinnya itu yang masuk yang Ausbildung ini tuh anak orang-orang Jerman yang malas belajar, malas sekolah gitu. Orang-orang Jerman yang Iya. malas belajar. Jadi kayak orang itu nggak mau banyak-banyak sekolah gitu, nggak mau itu. Jadi orang itu ngikutinnya Ausbildung, karena Ausbildung kan banyak kerjanya Iya, gitu. iya, iya. Kayak ada ujian-ujian di sekolah juga orang itu nggak terlalu ituin. Nggak Yang terlalu penting dipikirin. lulus aja lah gitu. Berarti beda cara pikirnya Iyalah, ya orang-orang. beda. Ada berapa orang sih selain orang Jerman di kelasmu? Ada sekitar 20 orang satu kelas kami. Nggak, tapi selain orang Jermannya? Selain orang Jerman itu 7-8 orang lah. Orang Jerman yang 7-8 orang. Berarti orang Jerman sedikit? Iya, lumayan dikit. Oke, rata-rata dari mana sih? Ada yang udah lahir di Jerman gitu kan. Ya adalah orang Rusia, orang-orang sekitar Lain. ini juga, Eropa ini juga. Eropa juga. Jadi emang Jerman itu lagi kesusahan populasi nggak sih? Jadi banyak orang-orang imigran juga yang datang, orang-orang luar dari luar Jerman datang ke sini juga. Ya, benar. Dan itu sedihnya tuh tadi cuma 7-8 orang dari 20 orang Jermannya. Iya. Itu benar-benar sedih nggak sih? Bayangin kalau di Indonesia satu kelas orang Indonesia cuma 8 orang. Sisanya orang-orang yang dari luar Indonesia kan itu sedih juga ya. Tapi rata-rata sekarang nilainya bagus atau gimana nih? Aku nggak pinter guys. Aku cuman befriedigen doang sih. Breeding itu apa? Itu teman-teman nggak tahu nih artinya breeding. Memuaskan doang. Memuaskan guru dan memuaskan Anda. Iya, memuaskan guru. Tapi menurut aku guru-guru di Jerman itu memang itu banget. Split nilai. Enggak. Tapi Di tempatmu tempat lah. aku itu orang itu kayak memaklumin lah. Kayak kamu slender ya wajar lah gitu. Kalau Segitu. nilainya memang nggak terlalu memuaskan gitu, Oke. wajar lah gitu. Kamu slender. Wow, mereka ini juga ya Iya, berarti. kamu pendatang, kamu baru setahun di Jerman. Ya, Itu ini aja terus udah bagus gimana? banget gitu. Oh, oke. Berarti kemarin boleh kasih tau dong teman-teman butuh dokumen apa aja waktu pas mau ke Ausbildung biar teman-teman tahu misalnya banyak orang-orang lagi mikir nih mau keluar dari Indonesia gimana. Apa aja tuh dokumennya? Tergantung sih sebenarnya, tergantung mau ngambil program apa ke Jerman. Oke. Gitu kan. Tapi kalau khusus Ausbildung apa yang Khusus disiapkan? Ausbildung minimal itu B1. B1 itu berarti jadi kalau Jerman itu sertifikatnya ada A1, A2, B1, B2, C1. C1, C2 itu paling itu kan ada 6. B1 di tengah-tengah ya. Yap. Tengah-tengah. Terus Ya, setelah itu kontrak kerja pasti ya. Terus Surat ijazah. ijazah. Ya udah sama Akta akta kelahiran. kelahiran. Sebenarnya nggak banyak sih. Cuman nggak tahu. Kadang ada update gitu kan di kantor imigrasi tentang apa aja yang harus dibutuhin gitu. Tapi sebagai orang yang menjalani Ausbildung nih sekarang, itu ada kesusahan nggak sih secara mental kayak, duh ngerasa sendiri mental breakdown gitu kan. Orang-orang kan sekarang lagi hits tuh namanya mental breakdown. Apalagi Gen Itu Z. kayak kalau aku sendiri tuh aku udah terbiasa dari kecil guys. Kayak pisah-pisah gitu sendiri-sendiri. Aku udah pindah-pindah gitu. Iya. Aku udah terbiasa kayak di lingkungan baru gitu. Iya, iya. Gimana gitu beradaptasinya. Memang kalau di Jerman itu agak sulit, soalnya beda dari Indonesia kan. Iya, Lingkungannya, gimana kulturnya gitu kan, Cara peraturan-peraturannya. Tapi ya seiring waktu berjalan pasti semuanya Bisa. bisa. Soalnya kalau di Jerman itu ada beberapa
aku dengar-dengar orang-orang tuh yang Indonesia, jadi karena sekolah atau kuliah di Jerman itu susah banget, ada sampai yang bunuh diri, yang kayak gitu-gitu. Tapi kamu nggak ada pikiran sana kan? Enggak dong. Maaf Nggak nih dong. ya. Aku nih, aduh, anak pertama di keluarga aku. Cowok. Bukan. Jadi aku tuh harus kuat. Aku yang apalagi orang papa aku kan udah gak ada lagi kan. Iya, iya. Jadi Jadi aku, kamu ngerasa iya, aku jadi kepala keluarga lah. kepala gitu. keluarga di Jadi aku harus keluarga. kuat gitu. Aku harus ngebimbing kakak aku, adik aku gitu. Nah, itu kan mentalitas yang beda ya dari orang Indonesia sama orang itu Jerman. beda sih. Iya, beda banget. Berarti ini sekarang selanjutnya bakal mau tetap di Jerman. Sampai berapa lama sih kalau Ausbildung? Beda-beda sih. Aku kebetulan dapatnya yang 3,5 tahun. Berarti mau tetap stay di Jerman setelah itu. Kadang kamu mikir nggak sih setelah kamu flashback itu ya, kamu kan sering pindah-pindah tadi kata kamu kan. Itu sebenarnya bikin kamu jadi mudah untuk beradaptasi di lingkungan yang baru nggak Yep. sih pas kamu di sini. Berarti itu Tuhan tuh berarti bener-bener ini ya kayak nyiapin kamu untuk ini Pantora Iya. bakal ke Jerman nih someday. Jadi dia dipindah-pindahin. Padahal waktu pas kamu dipindah-pindahin kamu juga nggak mikir kan bakal ke sana. Iya. Iya kan? Benar sih. Iya nggak sih? Kalau dipikir-pikir Tuhan tuh baik Kalau banget. dipikir-pikir gitu. Iya. Berarti ini selanjutnya mau lulus Ausbildung, stay di Jerman. Stay di Jerman beberapa tahun mungkin. Atau Iya. nggak tahu. Plan aku itu selalu berubah gitu. Iya. Seiring waktu berjalan pasti berubah. Pengen nyoba-nyoba gitu Iya, ya. pasti nyoba gitu. Iya, tapi aku dengar kalau orang-orang udah Ausbildung terus kerja biasanya juga mereka langsung kalau mereka mau ke kuliah kan. Iya, Terus setelah bisa. itu baru mereka bisa kerja di office gitu kan katanya kan kayak gitu. Dan itu emang banyak banget orang Jerman juga yang kayak gitu. Ausbildung banyak pengalamannya kan? Banyak. Banyak banget. Kita kan langsung ke lapangan gitu kan. Keren banget Pantora ceritanya dan out of the box banget nih ya. Yap. BTW. Tapi nanti pada akhirnya mau kuliah nggak sih? Ada pikiran mau kayak aku nanti mau kuliah? Saat ini belum. Belum ya, Belum belum. ada. Pokoknya Nggak ada dapat rencana. penghasilan Iya. dulu. Dapat penghasilan, bahasa Jermannya dibenerin, dibagusin gitu. Iya. Walaupun aku udah setahun di sini, bahasa Jerman aku kayak ngerasa biasa-biasa aja guys. Tapi kadang-kadang kita mikir gak sih, semakin banyak belajar, semakin banyak nggak tahu. Iya, iya lagi. Iya kan? Iya lagi. Iya lagi. Nggak tahu nih. Tapi itulah, namanya perjalanan hidup. Ada kebanggaan gak sih udah nyampe? Ada lah Ausbildung pasti. sekarang? Kayak dulu waktu kecil nggak pernah kepikiran kan. Kita juga dengan latar belakang yang banyak masalahnya. Kita nggak pernah kepikiran bakalan bisa nyampe ke Jerman. Tapi Tuhan bertindak. Wih, jadi tadi ya guys, buat teman-teman yang punya banyak mimpi, yang punya mimpi besar banget dari kota kecil di Indonesia, dari manapun kalian berada di Indonesia, kalian bisa terus-terusan berjuang dan terus punya mimpi itu. Sekarang banyak banget kan sumber-sumber yang kalian bisa cari, terus juga belajar bahasa itu paling penting gak sih biasanya kalau misalnya kalian mau keluar. Tentu. Bahasa Inggris lah minimal, dan juga kalian harus tetap up to date dan lihat di internet apa aja yang bisa kalian penuhi gitu persyaratannya. Thank you banget hari ini udah mau datang dan nanti nextnya kita bakal up to date lagi. Kalau misalnya kamu ada sesuatu, Kak aku mau ceritain ini, bisa kasih tahu aku lagi. Boleh. Juga. Nanti teman-teman bisa request juga di kolom komentar kalau misalnya kalian mau apa yang aku bahas di konten selanjutnya. Thank you for watching dan bye-bye!